Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yawmina hadha ila yawmin nahdur amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yufsahillahu lakum wa idza qila fanfuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Sahabat fadilah saja, para alim, para ulama mukarram, ya Haji Umar Rashid, ya Haji Bukhari Hakim, ya Haji Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, ya Abdurrahman, ya Sofi, tak lupa Ustaz Zainuddin, sarang kedua takziah Ustaz Mesir dan kesuka Abi Azam. Terkenal Nabi Azam. Pengurus yang NU Kecamatan Propo yang diwakili sama Ustaz Mahfud, saja para sepo, para tokoh masyarakat, sejenak pada telah memati. Tak lupa aparat pemerintah, kepala desa, Kangperak, Kecamatan Sawiran, kepala desa Sawiran, Sekretariat Malumaken, Sohibul Bait, sejak juga untuk dihormati. Alhamdulillah, Malumaken kita yang paringi nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala kangkui bersilaturahmi bermuajahah yang tepat gak dintoh minangka menghadiri acara Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama Anting sisa samiran semoga pembagian iman makin setiap pembagian sebarokah. Amin. Berhadir kita secara tepat kali itu dicatat sebagai amal ibadah yang terima sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam nyaring kaparaki dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Para Rabu sebagai mujad apun banyak saya sampaikan saya Ustaz Mansur khususnya tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kadito pendiri NU. Si mendirikan siaga boy si macam ke organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau kadito termasuk tokoh kemerdekaan Indonesia. Ibarat tulis sekolah akhirnya ibarat konah Indonesia merdeka tahun 1945 Darasi merdeka tahun tanggal 14 Agustus 1945 itu abad merdeka. Agustus September oleh sebulan itu bulan dekat kan sobatnya nikah. Belum datang oleh Surabaya, kakui menjajah Indonesia boleh. Waktu itu kita itu merdeka Indonesia, belum berpolisi di Sumatera Utara. Belum datang lewat tasik, lewat udara pesawat mendarat di Surabaya. Tokoh-tokoh bingung, lewat Surabaya bingung, sampai Pak Karno mereka bingung. Ada rumah cara dia. Siapa orangnya polisi kita ada, tentara kita ada. Waktu itu ada tokoh Surabaya yang mana Bung Tomo. Masih ada?
Berikan lima kamu. Jika salam buka sekolah nyaman salam ya. Tes. Sudah bangun lagi sekolah komik. Bung Tomo bingung dengan cara dia. Maka satu-satunya cara waktu itu kiai tokoh yang paling disegani Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Nyabis ke Jombang Bung Tomo. Kiai kati mana pakai itu. Nikah belum cedetang Korea. Belum telepon Kiai Hasyim Asy'ari. Sabar kok ki arah patah nuncengah para kiai-kiai yang Madura, Cirebon, Lombok, Banten, Cirebon dan semuanya. Oleh seminggu belentuh saja banyak cerita. Sampai Pak Karno kata ngirang mendengar bahwa Belanda sudah semakin banyak di Surabaya. Akhirnya ngirim putusan resmi di Jakarta, Kak Kun Nyabis dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Nyabis boleh. Lalu itu September rapat Nyabis boleh Kiai Kak Dito belentuh saja banyak ketika. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari muncul para kiai termasuk di Madura, di Kediri, di Pasuruan, Gresik, di Cirebon, Kiai Abbas, dari Kudus, Kiai Arwani, dari Blitar, Yucen saja rapat mengajukan dan mereka tidak begitu sekian banyak. Akhirnya disepakati setelah rapat berkali-kali kan, disepakati membuat fatwa, membuat pengumuman bahwa masyarakat Jawa Timur yang rumahnya berjarak 5 kilo dari Surabaya wajib fardu ain kakui berjuang perang mengusir belentuh si datang online. Atau akhirnya dibuatlah catatan ditandatangani oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar NU pada waktu itu. Tanda tangan itu disebar tepat bertepatan tanggal 2 Oktober 1945. Yang kemudian tanda tangan itu disebar dikirim ke produk kepada kiai Jogoh, Madura, Lombok, khususnya Surabaya bahwa warga Jawa Timur Romana berjarak 5 kilo di Surabaya wajib perang. Akhirnya disambung di masyarakat, di warga Jawa Timur termasuk dari Madura, dari Kediri berbondong-bondong perang ke Surabaya. Gitu, muka ibadah berentut itu perlawanan kecil-kecilan. Dan kemudian puncaknya Agustus, September, Oktober, November, tanggal 30 November terjadi perang besar di Surabaya yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Di Surabaya berbondong-bondong puncaknya tanggal 10 November perang di Surabaya sampai bendera belentuh yang sudah berkibar 5 tahun mulai. Bahkan Jenderal Malabi, jenderal dari Belentuh, kita mati. Pasti rasa mati. Kata bom di sampai tebuyan nyamana Harun. Masih kan? Kata bahasanya Harun. Jadi si mati Jenderal Malabi dari Belentuh itu sampai Kiai Hasyim Asy'ari si Anyaman Harun. Akhirnya Bung Tomo dengan pekik Allah Akbar itu yang mengandung tentara adik-adik Surabaya ya, sampai setuju akhirnya belentuh mulai ke rumahnya masing-masing, mulai ke Eropa ke Sopo sampai semakin tanggal 10 November oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, sedangkan tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Apa Hari Santri? Karena tanda tangan Kiai Hasyim Asy'ari fatwa jihad yang mewajibkan seluruh masyarakat Jawa Timur mengakui perang yaitu dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober dan sejarahnya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari berjasa besar. Akui mengusir penjajah si datang oleh menjajah oleh dekat
Indonesia. Maka sampai semakin Zaman hari itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi sebelum tentara Badr, sebelum polisi Badr, kata umat Islam ikut andil dalam rangka mengusir penjajah. Dan Hasyim Asy'ari kan itu saya kira tak itu serta bulan, saya kira kisah Ustaz Mansur juga dia kayak pendiri Nahdlatul Ulama. Para Abu NU gak ditok lahir tahun 1998. Nah, siapakah NU de Pamekasan? Yang kita tahu dalam sejarahnya Kiai Sirot, Kiai Haji Sirajuddin Kedet. Dan sesungguhnya NU menabi secara nasional kak ditok Hasyim Asy'ari mendirikan dengan sorbanya sama para kiai. Di Makassar saya mendirikan Kiai Sirot Kedet. Nah, jadi mana bisa terdetek, jadi sudah selayaknya kita arang sarang bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Karena Jabal Siki pun yang mendirikan para ulama, para wali. Para apa kecuali yang pertama berbilang kita kaito menanti ibadah, gak ada sulit tapi masuk surga. Kita unik tidak pas sholat kita ada kita belajar tentu lebih dengan sholat apa saja orang melarat saya terima melarat tapi masuk surga. Tapi mau gabung ke ulama, gabung ke organisasi para ulama, maka kita dorong masuk dan kalau para ulama tapi masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wasifal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Kalau manusia digiring ke surga itu rombongan. Kalau rombongan mereka keempat bila acara dan rangkaian mereka sehingga lagi bersih itu boleh pakai berkat lagi. Orang kan gabung. Pakai lagi orang nasib, orang cadungan minta lagi. Orang gabung kan mereka. Dikulaku dan kalau berjenang dan lelaki ibadah salam apa jangan tak kosong apa saja kamu cek betal audut dia kamu sahabat tak samarat kerak sama apa. Tapi kalau gabung dengan para ulama, semoga kita masuk dengan rombongan para ulama. Amin. Para Abu sebutlah mujahidi berguna mangki keterangan sebulan Ibnu Mas'ud. Beliau tebu benda telok perkara ketok bereng alos tapi kalau orang tak sadar ngelakuin nih telok perkara ketok bisa celaka nomor itu kegunaan masuk kam min mustadrijin bin ni'mah alaih. Saya pernah Ibnu Mas'ud. Banyak orang di Allah Ta'ala ibari nikmat tapi sholat. Sholat. Di ibari nikmat tapi nikmatnya benikah hukum nikmat tapi sholat ke. Contohnya misalnya banyak orang soki banyak penyanat, banyak tananat, banyak persenat, tapi pada soki tapi tak kerja. Berarti nikmat sebenarnya kisah Allah nikah isolah. Karena nikmat dari Allah Ta'ala sebenarnya tidak kata boleh berpacu dengan itu tak kebitong. Bila saat semalam tak kebitong. Bisa makan, bisa hidup mereka nikmat. Mata bisa jeling nikmat. Tanah bisa akulih Cila bisa rasa aki, saya manis, saya baik, saya bakak, saya jelok, nih. Mas cabut di Allah Ta'ala, rasa lepas cabut, pas baik kapi, tak nyaman dan mendahi, panikan nikmat. Maka kata cina saya mengkasin si kisoki, biasa kan kafir, tak Islam, tapi kisoki bagi nikmat. Maka berarti nikmat saya paringnya kisah Allah dan kecil mereka nikmatnya mana sholat
solat solat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gula ini alek ini alek dan gula itu seminggu 2 kali cuci darah ginjal rusak. Kalau sebenarnya sama Allah bertenang kepada ginjal dua kanan kacet. Ginjal mana ke fungsinya menyaring makanan. Mun dokter oning. Tapi nggak kopi mana kan terlek lagi. Kopi jadi terlek. Mun ieno, kopi ieno, detik keluarga kami jalan apa pakai? Oh, kamu masih jalan, ginjal senyaring. Senyaring kok ada penyakit keluar ya, dibuang ke budi. Lagi, dibuang ke bu, ketipu badan mereka. Ginjal mereka luar biasa. Kayak cekak, minum bodrek misalnya, minum bodrek. Bodrek kan keli lagi. Bodrek ieno, lagi bodrek tidak keluar, keli apa? Kata apa kerja bodrek? Kasi di ginjal, di balos. Pas egerem, ada kacetak. Lepas kacetak pas beres di ginjal. Moros, mencret, minum obat, nggak biasa obat. Stop. Apa? Drop. Interstop keli yang paling. Lepas ginjal, cici malpu, ada katabu. Beres, ini lagi. Vitamin. Ada vitamin, dikirim ke darah, dikirim ke mata, dikirim itu sehat betul. Timun enggak juga penyakit minum obat apa? Yang gila warna, iya di ginjal kok ada penyakit timbul. Dan gue berkonsideran pada ginjal sehat. Situ rosak, situ lagi bisa. Ini kan nikmat Allah Taala dari banyak sih berarti kan manusia. Yang pas tak syukur ke pengiran, ibarat ke surah Hujan pak, sangka surah zakat, sangka surah berarti ini kan tak syukur. Maka sebenarnya masuk kamdim mustadrijin dinik ma'alai banyak orang riak. Ibarat nikmat yang sholat. Maka makin mengungkit bulan sabar, yang kita muhasabah, introspeksi. Apakah kita nikmat yang Allah berikan dekat kita bandingkan ampun betul-betul nikmat, takut sholat. Itu si pertama. Nomor 2, yang sudah Ibnu Mas'ud, kam min maftunin bistana'i alaih. Banyak orang dicapok fitnah karena ialah. Karena ialah. Ada orang bisa laku mau anak ahli ibadah, mau Jumat dan tidak ada umpama, mau Jumat dan tidak ada, mau Jumat dan tidak ada, mau pengajian budi tentang bagus orang kan. Sampian pas egetik di sampian, yo cok kok umpama, beri kok tak bisa. Iya lem abad arah sejak yang pas bangga. Terbudak itu masuk jangan-jangan adanya fitnah, ujian dari Allah kan bang. Kita biar di kebanyakan kita para tokoh, termasuk kiai ini kan, semua orang kayak gitu. Ya lem kan ini tokoh kita masuk bupati, Pak Kelebun, tokoh masyarakat. Ya lem di orang abad arasah berbangga aja ya lem. Jangan-jangan itu ujian dari Allah. Paham di? Kita alos urusan hati. Maka kemudian Ibnu Mas'ud, orang yang tabligh kata lo karya jangan. Kita semoga bisa menjadi introspeksi dengan kita bersama. Terakhir, kemudian Ibnu Mas'ud, kam min maghrurin bitasattur alaih. Banyak orang terbujuk, tertipu karena aibnya etotopi di Allah Ta'ala. Banyak orang tertipu, arasa bagus, arasa paling soleh, arasa paling bagus, yang karena aib kecuali wajar di Allah Ta'ala. Boleh misalnya, boleh kocek kiai belur lagi, belur. Gua akan pembangunan, gua akan bibes, gua akan orang sesoleh di mata panjenengan. Sehingga panjenengan hormat dan bulan. Kalau panjenengan hormat dan bulan, yang orang satu benda bulan di Allah Taala itu topik terhormat dan panjenengan.
panjenengan ta'oning cek kudu adikal sholat, panjenengan ta'oning cek kudu arah sana goreng, panjenengan ta'oning cek kudu abad juga orang kan iki. Berarti mereka bi Allah Taala ai pun tenggula kacuba tenggula atau kau bi Allah Taala. Pas ibu ka di Allah Taala ai pun tenggula panjenengan tak kaya dari hormat. Iki nana. Pas ibu kacuba kita, dosa kita. Ya kita tenggula di Mas'ud min maghrurin bitasattur alaih, banyak orang terbujuk, tertipu karena dirinya merasa baik sehingga oleh orang lain hormat, ayat kepada muljud, ayat kepada soleh, orang tak wajar di Allah Taala itu. Maka kereng kita sarang muhasabah, introspeksi bahwa kita sebagai manusia kereng bahwa kita gitu manusia makhluk Allah Ta'ala selama sombong merasa sempurna, kita termasuk hadir ke pengajian makin minangkah membenci hati, membenci akhlak, arang sarang adikir, arang sarang mau sholawat, arang sarang jadi ngati pengajian di pola kita bisa diproteksi. Kita perlu waspada dan terlalu pada gitu. Oke, dalam berwaspada, dalam bermuhasabah, semoga kita tak termasuk orang celaka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rabu sidang muljah, kira-kira sekian yang bisa kami sampaikan. Ada orang lah dapat saya kepada punya singapura. Semoga senajan seboleh bermanfaat. Para lelaki yang sabarah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.